Ternyata ini adalah gambar daripada fungsi Yesus sebagai terang dunia. Ya, yang menjadi terangnya dunia yang mana? Ketujuh matanya itu. Yang tadi itu domba yang kata tujuh itu terang dunia. Itu yang menerangi seluruh dunia. Sekarang dalam Yesaya 11 ayat 1 ada menemukan nama-nama dari tiap roh itu ya. Jumlahnya ada 7. Baca 1, 2, 3. Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan paruh yang tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Yesaya menubuatkan tentang munculnya tunas yang keluar dari tunggul Isai. Isai itu apa? Siapa? Bapaknya Daud. Bahasa Inggrisnya Jesse dalam bahasa Indonesia disebut Isai, bapaknya Daud. Jadi dari tunggul tua ini, si Isai ini muncullah nanti tunas, dan disebutnya juga taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya, akan berbuah. Siapa ini yang dinubuatkan? Nubuat tentang siapa ini? Yesus, keturunan Daud. Betul tidak? Dialah yang akan memiliki roh Tuhan. Sekali lagi saya bilang, kalau Tuhan T-U-H-A ini hurufnya besar semua, itu tidak lain Yahweh, Yehovah. Ya, roh Yahweh akan ada padanya, roh hikmat, pengertian, nasihat, keperkasaan, pengenalan, dan yang terakhir takut akan Yahweh. Artinya, ya ini kabarnya Yesus. Di dalam Yesusnya ini ada roh Yahweh. Jadi gini pengertian kita sekarang. Ketika Maria melahirkan bayi, daging ini diberi nama, ya bayi ini diberi nama Yesus. Itu nama untuk tubuh dagingnya. Rohnya roh punya nama dewek, Yahweh. Nah, jadi rohnya Yahweh berdiam dalam tubuh Yesus. Bisa ngerti ya? Nah, Anda dilahirkan dari orang dunia yang berdosa ya, papi mamimu yang banyak dosa dan cacat dan celah, tidak lain cacing dan tanah liat juga. Tapi ketika kau dilahirkan, kau ketemu Tuhan Yesus, buka hati, undang Tuhan Yesus masuk di sini. Betul ya? Lalu sesudah sekian lama bertumbuh, Anda diberitahu sekarang yang hidup itu harus hanya Yesus. Kamu tidak boleh ada. Kamu harus menyangkal diri, digantung di kayu salib. Lalu Anda mengikuti pengajaran itu dan mulai berdoa, Tuhan bersihkan aku dari si aku sendiri, dagingku ini, pikiran dan keinginanku gantung saja di kayu salib. Sekarang yang hidup adalah Kristus yang di dalam diriku. Jadi sekarang tubuhnya namanya Andreas Samudra, roh yang di dalamnya itu namanya Yesus atau Yahweh. Misalnya ini Pak Ruli, tubuhnya namanya Ruli, rohnya sudah masih ada sedikit Ruli dan sebagian besar Yesus gitu loh. Rulinya makin lama kentek gitu. Harusnya ya Pak ya. Lama-lama nanti Rulinya entek. Tinggal Yesus atau Yahweh. Bisa mengerti? Kita ini sedang dalam proses diubah menjadi serupa dengan gambar anaknya, betul tidak? Nah, anaknya harus makin lama makin besar dan kita makin berkurang-kurang. Ya, ini sekarang hitung ya yang kuning-kuning ini. Nomor 1 apa? Roh Tuhan atau Yahweh. Nomor 2 hikmat, 3 pengertian, 4 nasihat, 5 perkasaan, 6 pengenalan, dan yang ke-7 takut akan Tuhan. Ternyata di dalam Yesus ada 7 roh ini, dan itulah yang disebut terang dunia. Terang dunia, ya. Nah, saudara, ada ayat lain di dalam Alkitab 2 Tawaring 16 ayat 9. Baca dulu 1, 2, 3. Karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh-sungguh hati terhadap Dia. Dalam hal ini kau telah berlaku bodoh. Oleh sebab itu mulai sekarang ini kau akan mengalami peperangan. Ini firman yang diucapkan seorang nabi namanya Hanani
di 2 Tawari 16 ini, pelihat kepada Raja Asa. Jadi Hanani itu seorang pelihat yang diucapkan kepada Raja Asa yang mengandalkan orang Aram. Raja Asa ini siapa? Ini raja yang waktu dia memerintah di Yehuda. Yehuda itu, Anda ingat bahwa bangsa Israel itu pecah dua ya. 10 suku ikut Yerobeam, 2 suku ikut Rehabeam, anaknya Salomo. Jadi yang 2 suku ini disebut bangsa Yehuda atau Yahudi ya, karena isinya Yehuda plus Benyamin, maka disebut Yahudi. Orang Yahudi, dan yang besar itu sebutnya orang Israel. Jadi ada 2 kerajaan. Raja yang kecil ini, salah satu ada Raja Asa, tahu-tahu diserbu oleh orang Israel. Orang Israel minta bantuan Raja Aram untuk ngepung 2 ini kota negara kecil ini. Udah 10 suku minta bantuan lagi dari luar. Raja Asa ini bentar, musuhnya banyak dan besar, tambah musuh dari luar negeri lagi ya. Dia bikin diplomasi, dia deketin Raja Aram, dia katakan, jangan kau menyerang negeriku, nanti tak kasih emas. Sebaliknya engkau berbalik saja serang Israel. Diplomasinya berhasil segera, tapi dia kehilangan emas. Diambil dari mana? Dari bait suci. Peralatan-peralatan untuk menyembah Tuhan itu, ada piring-piring, ada kandil, ada apa macam-macam ya, perhiasan di perisai-perisai yang tadinya terbuat dari emas diserahkan kepada Raja Aram. Datanglah Nabi ini menegur dia. Dulu kau diserang oleh orang Mesir yang jauh lebih kuat, tapi kau mengandalkan Tuhan. Tuhan menghalau mereka. Dulu pernah kau diserang orang Ethiopia, tentaranya jauh lebih banyak dari kamu. Mengandalkan Tuhan, sudah disingkir. Kenapa kali ini kau mengandalkan kekuatanmu sendiri? Kau tidak mengandalkan Tuhan. Kau pakai diplomasi ya, kamu berlaku bodoh. Sebab itu mulai sekarang kau akan mengalami peperangan. Jadi Tuhan tidak mau tanggung jawab lagi, dia akan diserbu terus menerus musuh-musuhnya. Nah, Raja Asa ini dikasih tahu oleh Hanani, sebetulnya mata Tuhan itu sedang menjelajah seluruh bumi. Mata yang mana? Yang 7 tadi itu, 7 roh Allah, atau matanya Tuhan Yesus. 7 mata itu sedang menjelajah seluruh muka bumi. Kalau ada yang berharap kepada Tuhan, mata itu melihatnya, dan Tuhan mencurahkan kekuatan berlimpah-limpah. Kalau Anda mengandalkan buku-buku karangannya para teolog, tak ada kekuatan dalam dirimu. Kalau kau mengandalkan Tuhan saja yang bicara dalam hatimu, kau mempunyai kekuatan luar biasa. Bisa mengerti kan? Sebab mata itu mencari siapa yang sungguh berharap dari Tuhan. Yang mengandalkan otaknya sendiri, dan nanti kau mengalami kekuatan. Tapi yang mengandalkan roh Allah dalam dirimu, mencari Tuhan, mendengar dia ngomong, kau akan diberi kekuatan luar biasa. Bisa nggak? Yang genah nggak ini? Genah nggak? Dalam Sakarya masih ya, tadi sudah saya ikutin Sakarya 4 ayat 2. Maka sama-sama, maka berkatalah ia padaku, apa yang kau lihat? Jawabku, aku melihat tampak sebuah kandil dari emas seluruhnya, dan tempat minyaknya di bagian atasnya. Kandil itu ada 7 pelitanya, dan ada 7 corok pada masing-masing pelita yang ada di bagian atasnya itu. Ini saya ikutin kembali karena ini nyambung ke Sakarya 4 ayat 10. 1, 2, 3. Sebab siapa yang memandang hina hari peristiwa-peristiwa yang kecil, mereka akan bersukaria melihat batu pilihan di tangan Zerubabel. Yang 7 ini adalah mata Tuhan yang menjelajah seluruh bumi. Berulang-ulang ya, cerita ini diulang di Alkitab persediaan ya. Digambarkan dalam kitab Sakarya, dia melihat penglihatan ada 7 pelita ya, menorah. Ternyata gambaran menorah ini adalah diterangkan di ayat 10. Yang 7 ini adalah mata Tuhan. Sekali lagi, mata dan pelita itu dijadikan satu. Ini
Anda harus menyesuaikan diri ya. Kalau Anda ketemu istilah mata, Anda langsung ingat pelita. Kalau Anda baca tentang pelita, langsung ingat tentang mata.